Ya sebenarnya bisa jadi sinyal bahaya juga buat Persib nanti di kandangnya sendiri. Lawan Persijap nggak bisa dianggap remeh, benar kata Arpiki. Walaupun sebenarnya Persib tetap di atas kertas akan jauh lebih diunggulkan. Barba yang jadi pilihan utama tuh kalau nggak salah gue pernah baca Bojan Hodak tuh ngomong bahwa hadirnya Barba tuh bikin lini belakang Persib ada komandonya. Ya. Beda ketika Madrikardi mungkin memang bagus, dia ditandemin sama Julius Caesar juga bagus. Kembali lagi di Ruang Padit sama gue Yazid Dan gue Rifki Herlanda. Irawan. dan hari ini kembali lagi dengan formasi kita bertiga dan kita syuting di mana ini Mas Rifki? Football Depth udah pasti. Jelas. Tempat kalian beli jersey. Bener sekali. Dan aksesoris sepak bola lainnya. Bener. Lagi Piala Dunia bentar lagi. Kali ini kalau kemarin gue pakai Indonesia yang nggak lolos Piala Dunia, sekarang gue pakai Argentina nih yang jadi gelar terakhir buat Messi nanti Piala Dunia nih. Kayaknya lebih bagus. Kemarin gelar terakhir, ini besok gelarnya ini nih. Itu. Biar maksudnya, bagi-bagi. Iya maksudnya tadi narasinya salah. Harusnya juara bertahan aja cukup tuh sampai situ harusnya. Karena di sini gue juga pakai calon tim juara. Kemarin aja gagal waktu apa ACL 2 ngambil medali lagi. Beda. Kalau ini harga diri nih. Kalau ini Mas Irawan apa nih konsepnya Mas? Ini tim juara tanpa mahkota. Kan nggak pernah juara Piala Dunia Belanda. Gue kira timnas pusat. Bisa juga. Abangnya Eliano di sini. Bener. Ini di mana Mas? Lokasinya Mas? Kalau boleh. Ya, tahu, Football Mas? Depth ini Football Depth Concept Store ada di Cipete. Lokasinya dekat banget sama stasiun MRT Cipete Tukuraya. Kalian tinggal jalan kurang lebih 3 menit lah dari MRT. Udah langsung nyampe tuh depan Fore. Tokonya kelihatan banget, gede banget nih di Cipete Raya. Betul banget. Dan kalau misalnya kalian kesini jelas banget nih tempat racun banget Mas buat pecinta sepak bola. Karena gue ngelihat kalau udah nyampe sini pasti kalap banget gitu mata. Ngelihat apa aja tuh kayak pengen dibeli gitu. Soalnya pengen ngeranjangin. Bener, karena ini udah mah dua lantai kan megah banget nih konsep store ya. Terus kalau misalkan lagi ada di luar kota Mas, harus kemana Mas? Juga cek aja di departemen.co.id, di situ bisa cek juga apa barang-barang yang ada di Football Depth. Bener. Banyak promo juga, promonya kayak 20%, 30% gitu. Kalau tinggal langsung order aja di situ bisa langsung nyampe ke rumah kalian. Apalagi menjelang akhir musim nih, kalau nyari-nyari jersey klub biasanya ya. Betul. Biasanya ada promo-promo menarik nih, apalagi di web kan gitu. Kalau kalian mau nanya tinggal ini aja nih IG-nya, kalian follow, kalian DM. Tinggal tanya aja nih ke adminnya, Min, jersey ukuran ini ada enggak, bla bla bla. Jersey timnas Italia yang enggak lolos ada enggak? Gitu. Tinggal tanya ke admin aja nih, IG-nya ada di sini ya. Oke, langsung saja. Dan sebenarnya ini konsep kita juga bukan cuman Piala Dunia aja nih. Ini menggambarkan situasi klasemen dan hal yang akan kita bahas hari ini, yaitu Persib Bandung, biru, Borneo FC, oren dan aduh ini mah ini aja dah. Persija kan merah-merah. Iya, itu aja dah, itu buat senang-senang aja. Senang-senang aja. Enggak usah diajak ya, itu enggak usah diajak. Dan ya, kita akan membahas soal title race yang semalam akhirnya jadi ada di tangan Persib nih. Title race musim ini kembali ada di tangan Persib karena Persib Bandung berhasil menang atas PSM Makassar di kandangnya PSM, padahal dua musim dua pertemuan terakhir mereka tuh nggak pernah menang di BJ Habibie, selalu kebantai di sana. Dan uniknya lagi, ketika Persib bertandang ke BJ Habibie itu selalu dilatih sama caretaker, karena kan semalam Bojan Hodak nggak ada kan, aku masih iya sebelumnya juga sama Yaya Sunaria sama Coach Budiman kalau nggak salah. Iya, jadi selalu sama caretaker kalau bertandang ke BJ Habibie. Tapi uniknya semalam nih kemenangan pertama Persib dan diraih secara dramatis. Itu dia. Satu tangan udah megang nih di trofi. Tangan kanan lu ya? Tangan kanan udah megang nih, tinggal tangan kiri nih. Minggu depan. Aduh, oke lah udah OTW hat-trick. Tapi karena di saat yang bersamaan justru kontender lain ya, Borneo itu malah imbang.
Iya. Borneo tuh nonton Manchester City kayaknya. Malah imbang ketika bertandang ke Jepara. Ini aneh juga nih. Tapi kalau gue ngelihatnya memang ini yang udah membedakan dari Persib dan Borneo lah gitu dari pertandingan ini aja. Tapi kita bahas dulu soal perburuan gelar. Apakah dengan situasi saat ini Mas Rifki dulu, karena udah ada di tangan Persib nih udah juara. Ya dengan hasil pertandingan semalam lawan PSM itu yang tadi gue bilang bahwa tangan kanan tuh udah megang trofi nih, tinggal tangan kirinya aja. Tapi menurut gue meskipun sekarang unggul 2 poin, belum bisa dianggap Persib bisa juara ya. Kenapa? Karena ya lawannya Persijap nih yang menyulitkan Borneo semalam gitu. Apalagi di pertandingan di musim ini, di pertemuan pertama Persijap bisa ngalihin Persib. Ini bukan pertandingan mudah untuk Persib lawan Persijap nanti minggu depan. Jadi meskipun chance-nya cukup besar untuk Persib raih gelar ketiga kali berturut-turut nanti, tapi gue menilai laga lawan Persijap ini bukan laga yang mudah karena ya Persijap ya salah satu meskipun dia udah tidak dipastikan degradasi dan seringkali Persijap tuh di pertandingan-pertandingan penting atau pertandingan-pertandingan ini selalu mengejutkan gitu tim-tim lawannya gitu. Jadi meskipun main di GBLA ya kesempatan masih 65%, 70% lah. Nah 30% ini bahayanya dari Persijap. Itu sih yang menurut gua laga nanti lawan Persijap itu jadi ujian berat sih menurut gua. Apalagi sekarang tuh tekanannya bukan di menurut gua ya, tekanannya bukan di Borneo, dan menurut gua meskipun lawannya nanti Malut cukup berat juga, tapi tekanannya sekarang di Persib sih meskipun lawan Persijap. Tapi ya penyakitnya tim-tim Indonesia gitu kan, kalau ketemu tim-tim yang di bawahnya ini agak kayak jumawa gitu kan, anggap remeh. Tapi ya itu sih yang patut diwaspadai untuk Persib nanti. Oke, tapi kalau bicara Persib gue sih kayaknya nggak ini ya, kalau misalkan mereka jumawa di babak pertama udah digampar-gamparin juga tuh Bojan Hodak tuh pasti itu nanti udah di locker room. Maksudnya itulah yang membedakan dari Persib dan Borneo gitu. Kita ngelihat mentalitasnya sampai akhir semalam, pada akhirnya itu yang membedakan, karena ya Borneo juga punya mentalitas, tapi di saat-saat krusial justru Persib yang lebih efektif di menit terakhir kemarin gitu. Karena Borneo di satu sisi lawannya Persijap Mas. Apa sih yang bikin Borneo kesulitan gitu Mas di kandang Persijap? Emang kalau di atas kertas kan Borneo harusnya bisa menang banget ya lawan Persijap, yang tim yang sebenarnya emang udah dipastikan gak bakal degradasi, udah selamat. Jadi udah gak ada beban lagi sebenarnya Persijap kan. Nggak harus berjuang, bahkan tim yang berjuang ya ke Semen Padang aja tetap kalahan gitu. Persijap apalagi udah nggak ada beban, harusnya memang nothing tulus gitu buat dia, nggak ada target menang. Tapi nyatanya Persijap tuh main kayak seolah-olah gue harus membuktikan bisa meraih sesuatu lah di sini di Gelora Bumi Kartini. Makanya ketika Borneo sepanjang pertandingan tuh nguasain pertandingan, berapa peluang, banyak peluang, tapi permainan low block dari Persijap tuh bikin Borneo benar-benar tumin-tuminan mati kutu kayak gini gitu. Makanya ya sebenarnya bisa jadi sinyal bahaya juga buat Persib nanti di kandangnya sendiri. Lawan Persijap nggak bisa dianggap remeh, benar kata Arpiki. Walaupun sebenarnya Persib tetap di atas kertas akan jauh lebih diunggulkan karena ya status kandang pastinya. Baru sekali seri doang nodanya Persib di GBLA tuh, baru sekali seri lawan Arema, sisanya selalu menang. Kayaknya akan jadi pesta yang sempurna tentunya buat Persib gitu. Tapi Borneo pastinya nggak bakal menyerah begitu aja, walaupun skenario juara Borneo cuman satu dan itu tipis gitu. Hanya mereka harus menang dan Persib harus kalah, itu yang lain nggak ada skenario lainnya gitu. Dan mau nggak mau Borneo bakal tampil lepas, yang penting gue menang lawan Malut di kandang sendiri kan, di Segiri. Soal Persib nanti gimana urusan belakangan, yang penting Borneo menang, udah itu aja yang bisa dilakukan Borneo. Oke, yang akhirnya kita bicarakan juga soal laga semalam. Menurut lo apa Mas yang akhirnya jadi kunci Persib justru bisa menang nih di kandang PSM semalam? Ya kan bukan sekali dua kali ya Persib ngalamin pertandingan kayak semalam gitu.
tertinggal atau seri sampai menit-menit terakhir. Gue dengar komentatornya si Bung Binder, banyak di Liga Indonesia tuh banyak gol tercipta di masa-masa injury time atau masa gitu. Nah, dengan mentalitas Persib yang sudah beberapa kali mengalami cara seperti ini, jadi ya bukan suatu kebetulan gitu menurut gue, meskipun gak ada Bojan Hodak, terus beberapa pemain penting absen kayak Barba, Lucho juga absen, terus menurut gue ada salah satu pergantian yang kurang efektif di babak kedua juga gitu. Tapi salah satu kuncinya Persib bisa menang semalam sih mental gak mau kalahnya, terus menurut gue skema tendangan bebas yang udah disiapkan juga sama Persib. Menurut gue meskipun golnya dari Julius Caesar yang from zero to hero kan, babak pertama menurut gue kacau banget tuh Julius Caesar main, tapi ngelihat babak kedua mulai oke, terus PSM juga salah satu kesalahan PSM di babak kedua menurut gue terlalu membiarkan Persib untuk bisa cetak gol gitu. Padahal mah udah main terbuka aja, main seperti awal babak pertama itu bisa ngimbangin gitu. Tapi karena udah menit-menit terakhir juga, terus banyak melakukan error juga di lini belakang, faktor PSM yang melakukan kesalahan itu bisa jadi salah satu faktor Persib bisa menang juga sih gitu. Oh iya, walaupun semalam memang yang membedakan juga salah satu pemain ya, si Tom Hai ya. Iya, Tom Hai. Luar biasa banget mainnya, dan satu gol tercipta dari dia lewat kaki kirinya. Itu yang menurut gue yang pemain paling menonjol semalam itu Berginho sih. Berginho. Karena di kanan yang seperti pertandingan sebelum William Barros banyak membantu lini pertahanan, kan ada Kakang di situ. Kakang juga lagi kayak kurang oke mainnya kemarin, jadi Berginho jarang banget ngebantu ke depan, itu sesekali doang. Ini Persib lebih memanfaatkan serangan melalui si Berginho, dan Berginho beberapa kali kan dia ketarik melewati beberapa pemain, terus dia kasih assist juga. Jadi menurut gue pemain penting semalam tuh selain Tom Haye, dia cetak gol sama cetak assist, Berginho sih. Iya, Berginho. Dia juga ini ya, maksudnya bener-bener jelas tuh dia kuat banget megang bolanya. Dikejar berapa pemain, ditarik-tarik nggak lepas juga bolanya. Ya karena itu udah karena ya meskipun awal musim Berginho cukup tampil nggak sangat di luar harapan ya, tapi berkat Bojan ngebentuk dia lagi, ngasih peran pas mungkin ya untuk Berginho, akhirnya menemukan peran pasnya, dan ya terbukti sih di pertandingan kemarin lawan PSM tuh peran dia benar-benar menurut gue peran penting, salah satu pemain penting yang mungkin terlupakan ya. Di pertandingan semalam selain dari golnya HY 1 gol 1 assist ya Berginho sih. Iya, dan ya itu juga satu hal yang pernah kita bahas soal sepak pojok atau free kicknya Persib ini kan salah satu senjata mematikan mereka gitu ya. Sedangkan di satu sisi kayaknya Borneo justru tidak memanfaatkan hal tersebut, padahal mereka juga punya eksekutor bola mati yang bagus kan. Cakep iya kan, tapi di laga semalam nih kayak nggak kelihatan gitu ya Mas ya. Maksudnya di lawan Persijap, apalagi kipernya Persijap, gila. Lagi oke juga masih Ardiansa tuh ya. Iya. Kiper muda juga tuh baru. Kiper muda. Iya, kayak kalau nggak salah Persijap tuh Sendri ya, kalau kiper utamanya kalau nggak salah tuh. Tiba-tiba pas kita ngeliat, ini siapa nih kiper muda nih main di pertandingan krusial kayak gini. Di tembak kayak gimana kagak masuk. Iya, karena menurut gue sih pertandingan Borneo lawan Persijap kemarin, ya Persijap mah udah nothing tulus aja sih, karena dia udah nggak ada beban. Terus pertandingan terakhir di kandang juga gitu kan, meskipun stadionnya nggak terlalu ramai juga gitu kan. Tapi ya Persijap bermain cukup baik kemarin, bisa nahan serangan dari Borneo, dan beberapa kali sebenarnya serangan dari Persijap tuh cukup membahayakan. Untungnya Nadionya juga bagus juga tuh kemarin. Iya. Dan kalau gue sih ngeliatnya memang si Peralta nih cukup bukan dimatiin, tapi agak sedikit ditahan lah daya gedornya, gara-gara si Yakubu itu bagus tuh defense-nya Yakubu tuh. Karena Persijap udah ngelakuin pressing dari tengah ya. Makanya ketika untuk menembus kotak penalti Persijap ya sebenarnya susah kan, berapa kali percobaan tembakan dilakukan, makanya kipernya Persijap emang canggih banget gitu. Walaupun sebenarnya kalau dibilang mungkin kalau dibilang Persijap nothing tulus atau gimana, kondisinya nggak sepenuhnya gitu ya, karena
situasi pertandingan itu semalam kan sejam masih 0-0. Oke. Persib unggul duluan sampai akhirnya disamakan. Iya. Ini Borneo harusnya berpikir, wah ini Persib lagi kondisinya lagi seri nih, Iya. gua harus unggul supaya nantinya mungkin bikin mental Borneo-nya bangkit dan kalau Persib situasinya dengar kondisi di pertandingan di tempat lain, Iya. tekanannya akan berbeda gitu mungkin kan. Oke. Tapi pada akhirnya Borneo nggak bisa manfaatin peluang dan Itu. Persib bang. Padahal kan semalam tuh momennya ada di Borneo dulu kan sebenarnya karena Persibnya tuh satu sama dan Sama. tapi yang membedakan ya itu Persib gila-gilaan ngegedor PSM sedangkan Borneo nih masih ada takut-takutnya buat kena serangan balik gitu. Kalau gue ngelihatnya memang masih agak berhati-hati lah dan cari aman. Kalau Persib udah itu ngegedor terus tuh menit akhir tuh. Buset deh, ngasal banget tuh. Semuanya dicoba sama Persib apalagi ya itu sampai masukin Robbie Darwis yang mana buat lemparan-lemparan kan udah kelihatan tuh mereka udah nothing tulus dah. Yang penting kita menang nih, nyari menangnya gimana nih. Udah nyari air, All out attack lah pokoknya. Ya udah masuknya Robert Darwis itu kemarin udahlah gue punya back tinggi gitu kan, udah manfaatin buat long ball. Beberapa kali kan long ball tuh akhir-akhir emang manfaatkan emang. Menurut gue si Coach Igor tuh udah menyiapkan itu sih ketika deadlock. Udah lah gue coba crossing terus masukin Robert Darwis juga untuk manfaatkan screen di kotak penalti. Sebenarnya hampir aja tercipta gol tuh sebelum gol yang ini ya, sempat corner kalau nggak salah, sempat ada peluang juga. Itu skemanya tuh hampir sama tuh. Boleh diarahin ke tiang jauh, selalu ada tiang jauh. Ya benar aja Julio Cesar posisinya di situ gitu. Iya, itu dia setelah beberapa percobaan akhirnya tembus juga. Salah satu strategi pelatih-pelatih yang biasa menerapkan permainan pragmatis kan gitu ya. Gimana caranya kita harus menciptakan chaos di area penalti lawan gitu. Karena situasi chaos itu bisa bikin peluang golnya makin tinggi. Iya, entah itu jadi penalti kah, handball dan lain-lain, pelanggaran dan lain-lain. Nah, itu emang salah satu strategi yang ya udah textbook kah atau apa, tapi yang ngelihat kemarin Persib melakukan itu, PSM juga udah defend di bawah. Ya salah satu caranya itu sih dan ternyata emang benar skema yang udah disiapkan tadi ke bola jauh, tiang jauh ternyata dapat di situ. Iya, itu eksekusinya gila pas banget itu Tom Haye dan Julio Cesar entah berapa kali ya itu dilatih ya di itu latihannya. Yang jaganya si Julio Cesar bukan Yuran ya kalau Victor Luis kan. Victor Luis. Gitu. Iya, makanya itu kayak udah capek juga tuh Victor Luis sepanjang pertandingan maju mundur udah nggak ada kekuatan buat lompat tuh kalau ketika babak pertama Julio Cesar udah panikan kayak gitu kayak wah bahaya nih kata gua nih panik banget gitu. Ternyata habis sudah beberapa menit babak kedua better lah gitu mainnya gitu. Tapi kan itu ya yang ngebedain Julio Cesar dari awal musim sama ketika pas datangnya Federico Barba akhirnya. Barba yang jadi pilihan utama tuh kalau nggak salah gue pernah baca Bojan Hodak tuh ngomong bahwa hadirnya Barba tuh bikin lini belakang Persib ada komandonya. Beda ketika Madrikardi mungkin memang bagus dia ditandemin sama Julio Cesar juga bagus tapi nggak ada komandonya nih. Nah ketika ada Barba lebih tenang lah tuh lini belakang jadinya beda sama Julio Cesar yang akhirnya ya itu menimbulkan banyak kepanikan juga tuh lini belakang tuh. Lebih banyak miskomunikasi ya. Itu karena kayaknya nggak bisa speak up. Gitu. Iya benar. Jadi Federico Barba yang lebih vokal di belakang katanya. Nah tapi Mas, lu ngeliat dari pertandingan semalam aja lah, apa sih yang bedain dari Borneo dan Persib pada akhirnya nih dalam perburuan gelar ini di situasi krusial? Faktor mental cukup mentalitas berpengaruh, juara ya. Tapi gue nggak bilang mental juara ya. Ini masih belum ya. Masih enggak. Mentalitas. Mentalitas untuk menang, mentalitas untuk menghindari kekalahan, nggak bilang mentalitas juara. Jadi kalau ada yang bilang Persib bisa unggul di menjelang garis finish karena lebih punya mental juara dibanding Borneo, gue nggak sepenuhnya setuju. Gitu. Karena mental juara itu sebenarnya agak abu-abu gitu. Tapi emang pemain-pemain Persib punya mental yang kuat gitu. Ditambah lagi pengalaman mereka juara itu yang bikin mereka tahu berada dalam situasi yang terjepit, situasi dalam tekanan tuh harus kayak gimana. Dan itu yang akhirnya dibuktikan oleh Persib. Sementara Borneo lagi-lagi setiap musimnya hanya menjadi tim yang berusaha untuk juara, tim yang nyaris, tim yang akhirnya terpeleset di garis finish. Dan itu sebenarnya yang
agak disesali karena ekspektasi kita sebenarnya ini persaingan bisa sampai garis finish nanti ya di pekan terakhir. Tapi sekarang Persib udah unggul 2 poin dan itu kayaknya bisa diulang lagi yang ucapan gue sebelumnya, ya udah kasih gelar ke Persib gitu. Iya, padahal sempat udah rame dulu dikit ya. Iya, waktu itu kan gue bilang udah gelar kasih ke Persib, tiba-tiba disalib kan, agak deg-degan nih, kayaknya nggak jadi nih. Ternyata udah. Iya itu Bener. dia. Kalau benar setuju Mas, mentalitas itu yang jadi perbedaan. Ya salah satunya itu mentalitas dari pemain di Persib tuh emang udah kebentuk sih. Terus pemain-pemain yang didatangkan emang udah sesuai kebutuhannya Bojan gitu kan. Terus apalagi pengalaman di ACL2 yang membuat kelasnya Persib mungkin menurut gue sih udah satu tingkat di atas tim-tim Liga 1 yang lainnya gitu kan. Karena ya itu pengalaman bermain di Asia di luar Indonesia menurut gue sih itu salah satu faktor penting juga buat kematangan skuadnya Persib gitu. Karena bermain lebih sering gitu kan. Meskipun tenaga mungkin akan lebih terkuras tapi chemistry akan lebih kebentuk gitu. Sedangkan Borneo kan cuma bermain di liga yang cuma 34 berapa berarti 34 pertandingan, sedangkan Persib lebih dari 30 pertandingan. 34 pertandingan. Jadi chemistry-nya udah kebentuk lebih menurut gue itu salah satu faktor penting juga. Selain itu kualitas pemain Persib ini lebih dari pemain-pemain Borneo ya. Kalau Borneo kan kita menurut gue sih Persib tuh pemainnya rata sekarang kualitasnya gitu. Kalau Borneo kan masih tergantungan dengan Juan Villa, masih tergantungan dengan Peralta, masih tergantungan dengan kemampuannya Nadeo di ini. Tapi kalau Persib tuh emang udah ngerata aja gitu. Ketika Tom Haye nggak bisa main ada Malis di situ. Ketika Putros lagi Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia ada Kakang bisa cover di situ, ada Dewangga ketika itu kan yang tampil baik juga gitu. Terus ketika mungkin yang masih PR kan Teja ya, ketika Teja nggak ada masih kayak bingung nih nyari penggantinya siapa gitu. Terus belakang Barba nggak ada, Julio Cesar masih oke, Matrikari nggak ada, terus masih ada pengganti pemain yang lain. Jadi komposisinya Persib tuh udah komplit ketika satu pemain absen. Jadi tidak ada ketergantungan lah, Tom Haye deadlock nggak ada Pak, ada Malis masuk muncul jadi ini. Terus Bergionya mentok, terus Ramonnya tiba-tiba moncer gara-gara Pilates gitu kan. Nah jadi emang udah satu tim tuh udah kayak udah pas aja gitu saling melengkapi. Nah itu mungkin yang belum bisa ada di Borneo karena masih mengandalkan beberapa pemain saja gitu sih. Iya sih. Dan Borneo ini kan banyak ganti pemain asing sebenarnya kan ya. Koldo Obieta itu baru, Caio Nunes segala macam itu kan baru juga kan waktu transfer ke Arema gitu kan. Padahal lagi moncer juga kan di Borneo-nya waktu itu. Iya, jadi mungkin itu juga yang bisa menjadi perbedaan karena kan mereka jaraknya cuman main bareng tuh dari paruh musim nih. Gitu. Jadi chemistry-nya mungkin belum kebentuk sebagus Persib yang Persib udah dari awal gitu kan. Putaran kedua enggak datengin banyak pemain gitu. Iya, dia udah si kebentuk. Kastel sama siapa ya? Kastel, Kurzawa, Dion sama Dion ya. Iya, jadi maksudnya sedikit doang dan itu juga bukan dijadiin pemain utama. Betul. Sedangkan Borneo nih masih nyari pakem utamanya gitu dan masih bertumpu pada kreativitas dua pemain itu, Peralta dan Juan Villa. Yang mana seharusnya memang kita nggak pernah mikir ya dua-duanya bisa jadi deadlock. Ternyata bisa tuh. Pas lawan Persija tuh dua-dua aja tuh deadlock tuh pusing tuh. Iya, sedangkan dari cadangan nih ternyata belum ada yang bisa ngegantiin dua peran mereka tuh. Sedangkan di Persib penggantinya juga cukup sepadan tuh. Dan menurut gue ini bisa jadi contoh ya untuk tim-tim lain gitu. Mengikuti langkahnya Persib meskipun secara keuangan mungkin akan membengkak ya. Bayangin aja sih Persib aja punya 3 penyerang asing loh sekarang gitu. Iya, Lapis 3 Kastel kan. Jung sama Ramon. Tim mana lagi gitu yang punya lapis penyerang 3 gitu. Asing lagi gitu kan. Meskipun ya untuk nggak ada stok untuk penyerang timnas Indonesia gitu kan. Gitu, tapi ya ini bisa jadi salah satu contoh bahwa ngebentuk tim itu bukan cuman buat satu musim gitu, tapi untuk meskipun di awal musim Persib rombak ke semuanya gitu kan, tapi karena udah ada pakemnya Bojannya dari awal, itu dia. Jadi udah ya pemain tuh udah tinggal ngikutin pelatih aja gitu. Nah, sedangkan kan kalau di tim-tim lain pelatih baru mulai lagi dari nol, putaran kedua datengin banyak pemain mulai dari nol gitu. Nah mungkin itu bisa jadi contoh sih buat tim-tim Liga
Indonesia bahwa yang ngebentuk tim tuh ya emang udah harus dari awal sesuai ke keinginan pelatih. Ya udah pertahanin tuh, mau itu hasilnya jelek ya tinggal nggak harus rombak ke semuanya gitu. Iya. Menurut gue Iya gitu sih, iya sih. Cuman yang anomali adalah Bojan Hodak menurut gua. Separuh musim doang tuh digantiin Luis Milla langsung juara. Musim kedua juara, musim ketiga juara lagi nih kayaknya nih. Waktu Bojan Hodak pertama kali juara sama Persib itu sebenarnya Kualitas pemainnya udah kualitas pemainnya yang datangkan Luis Milla tuh udah oke. Fondasinya juga udah oke. Jadi Bojan Hodak tuh cuman kayak nge-switch aja yang ide mainnya. gaya bermainnya Luis Milla yang menjadi gaya main Hodak. Udah cuman gitu doang gitu. Karena pemain-pemainnya memang udah menurut gue sih bagus cuman banget, karena sepak bola Indonesia tidak identik dengan tiki-takanya, terus lebih identik dengan yang reaktif atau counter attack, jadi iya Bojan Hodak cocok gitu bersama Persib. Iya gitu itu dia, maksudnya jadi anomali aja dan mungkin itu yang diharapkan tim-tim lain. Musim pertama pelatih harus langsung juara gitu maksudnya. Makanya mau nggak mau kan sebenarnya ya seperti yang kita udah berkali-kali bilang ya, gimana caranya untuk menghentikan Persib menjadi juara, yaitu membuat perpecahan Bojan Hodak dengan manajemen gitu kan. Karena Bojan Hodak itu suka nggak suka emang otaknya di dia gitu. Ketika kita bicara skuad musim lalu, mungkin hampir agak mirip dengan Borneo ketika mereka ketergantungan dengan Mariano Peralta, Villa, ada Kehirose dan lain-lain. Nggak salah gitu. Ketergantungan dengan 1-2 pemain bintang itu bukan suatu hal yang diharamkan di banyak klub dunia pun begitu. Tapi apa yang dilakukan Persib juga sebuah strategi yang berbeda gitu, karena musim lalu Persib juga sedikit ketergantungan dengan beberapa pemain kayak David Silva, dengan Ciro Alves dan lain-lain. Dan ketika mereka semua out, Bojan harus berpikir keras, ini dengan skuad yang baru, gue nggak mungkin langsung berpikir bahwa gue akan ketergantungan kepada pemain-pemain ini. Gimana kalau pemain A gagal, gimana kalau pemain B gagal. Dan akhirnya apa yang dilakukan Bojan adalah membuat kombinasi antara ketergantungan dengan beberapa fondasi kayak Barba dan Haye datang gitu, sama dengan kesulitan seluruh tim gitu. Kayak Rifki bilang, ini semua tim dari A dan B ini punya peran yang sama-sama sentral gitu. Ketika Baros, Tangke dan lain-lain nggak perform, Andre Jung ada, Berginho bisa masuk jadi penggedor juga, dan akhirnya itu yang dilakukan Bojan musim ini. Nggak ada ketergantungan dengan 1-2 pemain yang sangat vital gitu. Mereka membuat kekompakan tim, dan ini sebuah switch gaya permainan yang memang membuat Bojan harus patut diapresiasi gitu. Iya, dari individual jadi lebih kolektif ya ini mainnya ya Persib ya. Itulah anomali bernama Bojan Hodak menurut gue. Jujur itu sih. Apalagi ya mungkin dari segi lini serang Persib tidak seproduktif musim lalu ya. Tapi lini tengahnya ini kuat banget nih sama belakang nih. Gila nih. Menurut gue efektif sih di semua lini. Kecuali menurut gue masih ini ya di lini serang. Winger lah. Winger sama back kanan kiri. Meskipun Eliano bermain cukup baik gitu kan di awal musim. Sempat jadi gelandang juga, tapi masih PR-nya di ini sih, karena regulasi U23 juga kan Kakang udah lewat ya kayaknya musim depan tuh U23 mungkin akan Dion nih nantinya yang enggak musim depan enggak ada regulasi. Enggak ada lagi regulasi. Iya enggak ada lagi. U23 udah enggak ada musim depan. Udah enggak ada stok berarti. Udah fix terbaru kalau enggak salah tadi pagi gue ngeliat dari I-League Pak Asep Saputra kalau enggak salah ngomong yang musim depan udah enggak ada lagi regulasi U23. Wah ini makin Bojan nih, makin seneng. Ada regulasi U21. U17 apa, U16 apa. Kalau U21 Persija baru juara tuh akademinya. Baru masuk. Lagian dari awal juga regulasi U23 belum nggak guna, kayak regulasi basa-basi doang gitu. Ya kan regulasi kemarin itu kan dibuat untuk membantu timnas U23. Itu ya konteksnya kan gitu. Itu oke lah, itu dia kita bahas soal Persib dan Borneo. Terakhir mungkin soal Borneo nih, nanti lawan Malut gimana Mas? Ini peluang keuntungan Borneo main di kandang, tapi Malut juga tim yang nggak bisa dianggap remeh. Malut bisa settle di papan atas karena memang skuadnya juga ada solid banget gitu. Punya ini depan yang emang luar biasa, trionya itu kan DDS, Ciro sama Tyron itu udah nggak bisa dianggap remeh. Jadi Borneo sebenarnya cukup main lepas saja karena
kondisinya udah ya mau gimana. Mereka cuma harus menang dan menunggu nasib dari pertandingan lain. Beda sama Persib yang bisa menentukan pertandingannya sendiri. Tapi mau gimana pun menang, kalah, juara atau enggak, Borneo tetap layak diapresiasi berkat penampilan yang luar biasa dan strategi membangun skuadnya yang juga yang keren banget. Nggak semua tim membangun skuad, apalagi pembelian pemain asing berbasis data kayak Borneo kan Bos Nabil juga udah bilang bahwa gue langganan data kan itu kan. Untuk bisa cari ini pemain sampai akhir pemain asingnya Borneo keren-keren. Itu mungkin yang jadi pelajaran untuk banyak tim. Beberapa tim mungkin udah pakai juga, tapi masih banyak yang belum pakai gitu. Jadi masih bisa tertipu agen gitu kan. Karena itu salah satu yang patut diacungi jempol. Peralta kabarnya mungkin diincar tim-tim lain, Juan Pila mungkin, siapa lagi the next masih ada Borneo. Pasti akan ada terus pemain asing dari Borneo yang mencuat di liga. Itu dia. Tapi kalau yang mau ngambil Peralta kayak berapa kali lipat Mas Rifki kira-kira naik harganya tuh? Saya 3 kali lipat. Jadi kan gila-gilaan di berapa sih kontraknya, berapa tahun ya sama Borneo? Kayaknya 3 deh. Kayaknya iya deh. Kayaknya kan sekitar 3 tahunan deh. Peralta kan harus transfer kan kayak Vinicius ke Arema kan. Jadi kan gitu. Iya, oke, terakhir mungkin lawan Persijap gimana, Mas? Ya tentu semua bobotoh kan Persib bisa menang lawan Persijap, apalagi nih di kandang sendiri. Tentu perayaan juara akan sangat terasa spesial gitu kan. Betul. Yang penting tidak ada antek-antek politik yang pengen berbicara di tribun gitu. Tapi laga lawan Persijap tuh benar-benar laga pembuktian untuk Persib bahwa untuk sekarang tim yang terbaik di Liga Indonesia tuh Persib gitu. Karena dari manajemen sudah lebih baik, terus kualitas pemain juga lebih baik. Mereka mewakili tim di kancah Asia juga menurut gua cukup baik gitu kan, prestasinya enggak cuman partisipasi sampai fase grup gitu, tapi terus keuangan sehat, sampai sekarang belum ada isu apapun itu tentang penunggakan gaji. Jadi menurut gua hat-tricknya Persib juara nih lawan di musim ini menandakan bahwa ya mungkin tim terbaik di Liga Indonesia sekarang tuh ya Persib itu. Dengan semua yang tadi gue bilang. Dan menghadapi lawan Persijap, mau gak mau Persib akan all out dan pemain tidak ada yang absen. Semua fit, Barba kembali dari hukumannya, Lucho kembali dari hukumannya. Dan menurut gue lawan Persijap sapu bersih kemenangan sih. Udah pasti menang sih lawan Persijap. Meskipun Persijap menurut gue akan memberikan perlawanan kepada Persib, tidak akan memberi gelar dengan mudah gitu, tapi dengan bermain di GBLA tadi rekornya oke, terus di hadapan puluhan ribu, mungkin GBLA akan full. Kan meskipun kan kalau nggak salah kan peraturan liga tuh masih belum 100% ya masih. Iya, belum. Kayaknya kan kapasitas GBLA tuh kalau nggak salah berapa 80 enggak sampai 80 ya. Berapa 30 ribu ya. Mungkin 20 ribuan akan terisi. Di seluruh kota akan nobar, dimanapun di titik-titik semua kota akan itu jadi ya Jawa Barat bukan cuma di Bandung. Jadi semua semua lewat jalur langit lah. Doa udah satu Jawa Barat gitu. Dan menurut gua tim-tim lain ya ketika Persib juara mereka akan fair terima gitu. Nggak tahu ya kalau misalnya kota sebelah gitu, tapi menurut gue tim-tim yang lain dengan mungkin tim lain juga berharap Borneo bisa juara karena bisa memutus dominasi dan ya mereka layak juga. Mereka layak juga juara, apalagi beberapa tahun runner up gitu kan, bahkan jadi juara bisa jadi peringkat 3 atau 4 gitu kan. Pernah juara Borneo. Pernah juara reguler gitu kan. Tapi ya musim ini menurut gue cukup menarik dengan persaingan Borneo dan Persib. Tapi di laga lawan Persijap tentu ya 3 poin. Oke, itu dia. Dan intermezzo aja ya soal Persib ini di kandang dari 16 laga 15 kemenangan dan 1 hasil imbang lawan Arema. Jadi kayaknya nggak ada alasan untuk Persib kalah atau drop poin lawan Persijap. Jadi gue rasa langsung aja kasih gelar ke Persib.
Itu closing statement dari gue. Dari gue mungkin segitu saja memang. Siapkan versi konvoy masing-masing. kalian. Oke. Karena enggak gue coba sedikit cerita ya. Terakhir kalau nggak salah gue liputan ke GBLA itu lawan Barito apa lawan apa ya musim lalu itu ya? Yang pas juara kan? Iya, sebelum juaranya, sebelum selebrasi. Itu kan hampir imbang kalau nggak salah, hampir imbang atau hampir kalah. Itu benar-benar menit terakhir golnya juga sama kayak gini. Jadi itulah yang membedakan mentalitas yang kuat. Gue nggak ngerti Bojan Hodak itu ngomong apaan, tapi itu yang berhasil ditanamkan kepada para pemainnya. Mentalnya sangat kuat dan rasa ingin menangnya itu tinggi gitu. Itu aja sih dari gue. Dan terakhir buat kalian ya, kita ingat lagi kalau misalkan mau cari-cari jersey, mau pegang dan nyobain langsung, bisa langsung datang aja ke Football Department Concept Store yang ada di Cipete, tepatnya dekat MRT Cipete Tugu Raya. Kalau misalkan ada di luar kota harus kemana Mas Rifki? Tinggal ke departemen.co.id. Oke, dan bisa juga tanya-tanya lewat mana Mas? Lewat media sosialnya juga bisa. Tinggal ada di sini nanti kita sertain di sini nih. Ada tuh di bawah Instagramnya. Oke, itu dia. Tapi lebih enaknya sih datang ya. Kalau kalian nggak ada di luar kota bisa make-make nih kayak kita. Bola Piala Dunia juga nih. Pokoknya teman-teman silakan ini aja. Cek dulu aja mana yang cocok. Tanggal 1 kan tinggal dikit lagi. Langsung datang ya. Check out. Oke. Atau bisa masang name set juga ya di sini bisa masang name set di jersey atau juga di sepatu men. Ternyata di sepatu bisa masang name set baru ini. Iya, jadi kan kalau mau main minsok gitu, football apa fun football asik enak banget tuh. Ada nama-nama kita di sepatu ya kan. Jadi itu dia, jangan lupa kunjungi Football Dev Concept Store dan sampai jumpa di episode berikutnya.